Mimi. Halo Halo, ya Mbak. teman-teman semua. Ya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Selamat malam, selamat datang Mbak Mimi. Kalau lengkapnya nih panjang nih Mbak ya. Nama lengkapnya itu Dewi Karisma Miselia. Benar ininya menyebutnya Miselia. Betul, betul Mas Ahmad Fadi. Betul. Tapi di depannya ada lagi itu kan? Ya, ada Niputu. Nah, Saya orang Bali, Mas. oke. Udah. Ya udah. Oke, buat teman-teman Kutu Buku, kita senang sekali kedatangan Mbak Mimi di sini, dan ini mungkin sesi yang agak unik karena biasanya kita mengundang penulis buku dan penulis buku bercerita tentang bukunya. Nah, kali ini mungkin sudut pandang kita agak unik gitu karena kita akan melihat karya Hamka ini mungkin antara lain dari sisi sudut pandang kritikus sastra ya. Tapi Mbak Mimi bukan hanya kritikus sastra. Beliau ini juga penulis novel, penulis cerpen ya Mbak ya, dan dapat penghargaan, penerjemah, editor, juga menulis buat reportase, dan yang menarik menurut saya Mbak Mimi ada di beberapa ranah ya, ranah sastra juga, ranah akademia juga, dan ranah kritikus. Ini sambil saya bacakan beberapa highlight tentang profil Mbak Mimi. Pada tahun 2015 menerima penghargaan Taruna Sastra dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Tahun 2017 menjadi residensi penulis di Paris yang diselenggarakan oleh Komite Buku Nasional. Saya tahun selanjutnya, Mbak. Jadi kita satu alumni ini. Tahun 2018 terlibat di kolektif Ruang Perempuan dan Tulisan. Tahun 2018 menjadi penerjemah jurnal akademik yang berfokus pada isu Asia Tenggara untuk Kyoto Review.org, dan pernah mendirikan penerbit Indi di Jogja dan mengampu peran sebagai redaktur pelaksana untuk berbagai terbitan online sejak 2013, antara lain jakartabit.net, jurnalruang.com, dan saat ini aktif mengasuh situs web kritik sastra Tengara.id. Tengara ya Mbak, bukan Tenggara ya. Tengara ya. Ya. Yang dikelola oleh Dewan Kesenian Jakarta selaku redaktur pelaksana. Beberapa karya, surat panjang tentang jarak kita yang jutaan tahun cahaya diterbitkan GPU 2013, dan ini menjadi pemenang unggulan di sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta. Lalu meraih shortlist Katulistiwa Literary Award 2013. Tahun 2016 novelnya A Copy of My Mind menjadi novel yang diadaptasi ya oleh Joko Anwar ya Mbak ya? Dari filmnya Joko Anwar kemudian jadi novel. Oke. Dibalik gitu ya. Diterbitkan Grasindo, lalu juga ada kumpulan cerpen, dan banyak lagi kesibukannya. Jadi sangat menarik, mudah-mudahan kita nanti akan seru ini dalam diskusinya. Sebagai pembuka seperti biasa, saya persilakan kepada ibu-ibu founder kita boleh cerita sedikit biar Mbak Mimi tahu juga kebayang nih siapa nih ngumpul malam-malam ngomongin buku gitu ya. Silakan, yang akan menyampaikan siapa? Boleh sama saya ada Indrina gantian. Terima kasih sekali kami atas kehadirannya Mbak Mimi dan juga apalagi Bang Fuadi sebagai moderator Kawakan. Kita Kutu Buku ini sudah bertemu dari bulan Juli 2020, sudah membaca hampir 50 buku, dan alasan utamanya kita itu membuat buku ini karena Indrit dan saya, kita sama-sama sering baca buku asing karena di rumah juga tidak bicara bahasa Indonesia karena menikah dengan orang asing. Jadi dari itu kita pikir kita baca buku yuk, baca buku bahasa Indonesia aja dan kita undang penulisnya. Jadi dari mulai tahun 2020 itu ternyata peminatnya dari yang cuma 12 orang udah lebih dari 100, tapi yang hadir biasanya sekitar segini 20-30. Tapi memang masih kurang sekali kadang-kadang orang penghargaan terhadap sastra Indonesia. Jadi mudah-mudahan membantu untuk mencintai sastra kita. Itu aja dari saya. Indrina silakan. Terima kasih Mbak Mimi sudah hadir. Ya, terus kan ini
sejak kami membentuk ini banyak sekali pelajaran dari membaca buku ini. Terus terang kita ini ahlinya cuma membacanya saja, tidak seperti Uda Fuadi yang tahu segala macam penulis dan backgroundnya dan lain-lain. Jadi dalam session ini kita selalu sangat mendapatkan banyak pelajaran dan ilmu baru. Dan saya terus terang saya juga sangat takjub karena banyak sekali teman-teman kita yang di sini juga sangat responsif gitu ya. Banyak teman seperti teman saya Ati di sini nih dari London tetap baca buku, ada teman satu lagi yang dari Washington, ada yang di India, tapi kita setiap satu malam 1 bulan jika kebetulan waktunya cocok, nggak ada acara lain, pada ikut datang ke acara ini. Terima kasih, silakan Mas Uda. Mas Uda. Panggilan baru itu. Ya, oke. Terima kasih Mbak Lili, Mbak Indrina untuk mengingatkan gimana sejarah berdirinya ngedet malam-malam ngomongin buku ini. Baik, selanjutnya kita sebelum kita lanjut diskusi, menurut saya ini walaupun kita bahas bukunya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, tapi menurut saya nanti bisa kemana-mana nih karena kita melihatnya dari sisi tadi kritik sastra. Dan kalau dari saya sendiri sebagai pembuka, ya Buya Hamka itu bagi saya adalah tokoh yang sangat personal ya karena saya lahir di pinggir Danau Maninjau sama lokasinya dengan Buya Hamka, mungkin sekitar 3 kilo, 4 kilo dari kampungnya. Jadi apa yang saya lihat dengan yang dilihat Buya Hamka waktu kecil itu samalah, danau yang terkembang luas begitu. Dan saya dilingkupi oleh semesta Hamka. Gitu. Apa yang saya dengar, saya baca yaitu tentang Hamka. Tapi lebih pada tadi itu, karya dia dibaca orang tua, ceramahnya muncul dari radio, dari TVRI, dan lain-lain. Nah, kali ini kita mungkin membahas lebih dalam lagi karena akan melihat bagaimana karya ini dari berbagai sisi, apalagi dari sisi kritikus sastra. Baik, sebelum kita mulai, mungkin Mbak Mimi mau menyampaikan sesuatu satu atau poin, mungkin sekitar 5 menit, baru kemudian nanti teman-teman biasanya akan bertanya bertubi-tubi ini. Silakan, Mbak. Ya, terima kasih udah Fuadi sudah memoderasi, sudah hadir di sini untuk membuka diskusi sangat hangat tuh, langsung membacakan profil-profil kami, memperkenalkan kita semua. Saya rasa juga Mas Fuadi, udah Fuadi terlibat di sini ya sebelumnya. Ya, saya diundang awalnya, terus senang juga ngomongin buku tiap bulan. Ya, saya ngerasain itu auranya. Saat diundang itu oleh Mas Adi, teman yang biasanya ketemu di komunitas Salihara, di acara-acara Dewan Kesenian Jakarta, karena saya sekarang terlibat di DKJ. Saya senang dengan tawaran ini karena kebetulan saat itu saya sedang berada di Gombong, dalam rangka waktu itu mau ke Benteng Van der Wijk yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan tenggelamnya kapal Van der Wijk. Tapi saya ngerasa, wah oke, kayaknya menarik nih mengiyakan tawaran membahas tenggelamnya kapal Van der Wijk. Terutama juga selain itu karena di DKJ kami juga sedang mengadakan sayembara kritik satirisme A. Nafis. Jadi mungkin secara periodisasi, secara geografis juga berdekatan ya, sama-sama pengarang Sumatera dan juga ada kedekatan alam pikir Minangkabau. Ketika kita membicarakan A. Nafis, itu kita membicarakan juga bagaimana satirnya beliau tentang adat istiadat Minang gitu yang banyak hadir dalam karyanya Buya Hamka. Dan terutama ketika kita bahas tentang tenggelamnya kapal Van der Wijk ini kan, kalau langsung kita masuk ke poin-poinnya, kita akan langsung dihadirkan lanskap alam pikir Minangkabau. Kalau tadi udah Fuad bilang tentang settingnya gitu, yang terasa gitu tentang danaunya, terus mungkin juga pemandangan alam tahun 1930-an ke 1936, ada kerbau-kerbaunya, bagaimana orang-orang bertutur, berpakaian, itu betul-betul hadir di dalam karyanya. Tapi ketika kita masuk ke karya Buya Hamka, bukan sekadar lanskap setting tempat dan waktu itu yang kita dapatkan. Juga ada bagaimana alam pikir Minangkabau itu dihadirkan dalam tutur para tokohnya. Gitu. Tutur para tokohnya ini sangat kompleks, karena
Kalau kita rangkum saja, kita akan datang masuk ke suatu pemikiran yang ditawarkan oleh Buya Hamka yang sangat progresif ya. Ketika adat Minang ketika itu, bayangkan novel ini terbit tahun 60-an, 62, menceritakan ada tahun 30-an. Kita ditawarkan suatu cerita tentang Minang 30 tahun sebelum novel ini terbit. 10 tahun sebelum negara ini merdeka. 10 tahun, beberapa tahun sesudah adanya Sumpah Pemuda. Jadi kita ditawarkan pemikiran-pemikiran progresif ketika itu gitu. Ketika ada sisi konservatif masyarakat yang masih sangat kuat adatnya, dan juga ada sisi tawaran-tawaran pemikiran progresif ketika itu. Novel ini berangkat dari pemikiran seperti itu. Tokoh-tokohnya Zainuddin, Hayati, itu kebetulan sepasang kekasih dalam cerita ini yang sama-sama yatim piatu. Zainuddin berasal dari dia tumbuh besar di Makassar karena ayahnya yang dari Minang menikah dengan ibu yang dari Makassar, kemudian dia mendapatkan kebudayaan Bugis di sana, dia rindu kampung halamannya, dia kembali ke kampung halamannya ke Minang. Di sana dia kemudian mendapati dirinya ditolak, terusir gitu dari kampung halamannya itu, kampung halaman ayahnya. Dan di sana dihadapkan kepada seorang tokoh yang tidak betul-betul menawarkan pemikiran yang progresif, tetapi kita melihat adanya kelembutan hati seorang tokoh Hayati ini, seorang perempuan yang mendapati cerita lewat surat-surat dari Zainuddin yang bercerita bagaimana dia mengalami penolakan di kampung halamannya dan sebagainya. Semua cerita itu berbalas dari Hayati ke Zainuddin. Tumbuhlah rasa kasih cinta di antara mereka, itu sangat tulus, murni, tidak ada apa ya, tidak ada pengaruh pergerakan sana sini, karena kita lihat sendiri bagaimana Hayati itu ya tokoh yang memang dia ikut adat, tetapi dia juga memiliki hati nuraninya sendiri. Di sini kita diajak kepada dua penokohan ini. Satu tokoh, dia pergi migrasi dari satu tempat ke tempat yang lain, menghadapi penolakan. Sementara ada satu tokoh yang terus bertahan di kampung halamannya, dia menjadi pujaan di kampung halamannya, berlatar belakang yatim piatu juga, merasa dirinya miskin karena dia harus ditopang nenek mamanya. Mereka bertemu, bersurat-surat, lalu kemudian ternyata halangannya luar biasa besar di sana. Ini tawaran pemikiran progresif yang saya pikir dihadirkan oleh Buya Hamka. Bagaimana kemudian penentangan dari keluarga nenek mama ini terasa sangat keras. Hal menarik lainnya, kemudian dihadirkan satu tokoh tambahan, Aziz, yang dari Padang Panjang, dengan kehidupannya yang modern. Saat itu tentu kita perlu bayangkan ada pemikiran dikotomi antara pemikiran tetap menjunjung adat, atau kita menerima modernisme. Modernisme yang ala Barat, ala waktu itu Belanda tentu saja tahun 33-36 itu, ditawarkan oleh gaya hidup Aziz. Kita langsung melihat dia gaya hidupnya yang ketika Hayati datang ke Padang Panjang itu hanya untuk menemui Zainuddin yang perlu menjauh darinya beberapa waktu, dia justru dihadapkan kepada satu kehidupan yang luar biasa modern. Temannya Khadijah, kakaknya Aziz, itu menawarkan adanya mobil saat itu, adanya pacuan kuda, adanya gaya hidup yang baru, bahkan adanya perjudian yang kemudian dilakukan oleh Aziz gitu. Tawaran pemikiran modern ini yang kemudian dibenturkan lagi dengan adat. Para nenek mama di kampung halamannya Hayati sana melihat Aziz ini sebagai tokoh yang sukses karena dia adalah anak dari seorang yang masih bisa jelas keturunan, garis keturunannya, bukan yatim piatu, dan ibu dan ayahnya juga dari Minang, dan mana ayahnya bekerja untuk Belanda saat itu. Jadi ada topangan kekuatan ekonomi, finansial dari tokoh Aziz ini, yang masuk ke dalam percintaan dua orang yang kita lihat di awal ini, Zainuddin dan Hayati. Ini sangat menarik, karena ada tawaran bagaimana ada pandangan-pandangan dari nenek mama itu yang semata-mata hanya persepsi dan prasangka. Jadi prasangka orang tentang dia menjunjung adat Minang karena ayah ibunya betul-betul totok Minang gitu. Tapi tidak rupanya, karena
oh ini ada sisi-sisi modern yang tidak dilihat oleh Neni Mama. Sementara Zainuddin yang dipandang tidak punya garis tradisi, nggak kenal adat istiadat Minang, dia justru lebih Minang daripada Aziz. Gitu. Jadi itu tawarannya penokohan alam pikir ini kelihatan dari sana. Cerita bergerak, progresivitas Buya Hamka semakin kuat. Kita bisa lihat kemudian ketika pernikahan kemudian dilangsungkan, akhirnya Zainuddin menerima ini, walaupun kemudian jatuh sakit dan kemudian mengalami pergolakan batin yang sangat kuat, tapi kan kemudian dia akhirnya bisa bangkit. Saat dia bangkit, kita bisa lihat beberapa tawaran di sini ceritanya mengenai perkembangan dunia penerbitan di Indonesia saat itu. Perkembangan perubahan medan, perkembangan bagaimana surat kabar bergerak saat itu, bagaimana media cetak itu sangat mempengaruhi alam intelektual dan sangat menerima kehadiran para penulis Minang saat itu, terutama para penulis dari Sumatera. Mereka datang ke Batavia, di sana kemudian mengembangkan diri, menulis lebih banyak. Zainuddin kemudian berganti nama menjadi Z, penulis Z, lalu kemudian saat tulisannya digubah jadi opera dengan nama Sabir. Pergantian nama itu contoh-contoh penulisan ketika itu memang banyak penulis menggunakan nama samaran, Cambuk Berduri, atau ya penulis-penulis Tionghoa ketika itu. Itu yang digambarkan hadir dalam penokohan Zainuddin yang mencoba mengganti identitas. Dia pakai nama penulis Z, lalu Zabir tadi. Dia mengubah dirinya, dia menulis tiap hari, dia bekerja sangat keras karena merasa dia tidak bisa menikahi hati karena dia miskin. Bekerja sangat keras. Dan tentu saja ketika itu ditopang oleh dunia percetakan yang sedang naik daun. Rupanya rezekinya bersambut, dia kemudian melanjutkan dari Batavia bekerja di Surabaya. Di sana kita bisa lihat adanya perkembangan bisnis gitu. Menariknya sisi dari cerita Buya Hamka ini menghadirkan sisi-sisi ini. Ada perkembangan bisnis di titik-titik mana saja. Ada di Surabaya, ada di Batavia. Kemudian bagaimana pengaruhnya Minang dibawa ke ranah Pulau Jawa ini. Yang kemudian nanti ketika kita geser ke belakang-belakang lagi, kita lihat misalnya bagaimana dia mengambil setting kapal Van der Wijk yang kemudian tenggelam. Kita bisa bayangkan bagaimana sebetulnya ada pengaruh para pelaut Bugis yang saat itu sebetulnya banyak mempengaruhi area perairan di Melayu. Jadi bagaimana sebetulnya misalnya dari suku Lanun di Filipina atau Bugis, itu saling pengaruh tuh ke daerah-daerah kawasan Melayu, ke kawasan Sumatera maupun ke Malaysia, ke Johor Bahru, ke Malaka dan lain sebagainya. Dan mengambil setting ini menunjukkan adanya keluasan pemikiran dari Buya Hamka. Dia memikirkan progresivitas percetakan pada masa itu. Kalau Ben Anderson bilang tentang imagine communities, bagaimana kita menjadi masyarakat, menjadi suatu bangsa, kita membuat bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia, juga bagaimana semua itu ditopang oleh adanya berbagai percetakan dan surat kabar ketika itu. Kedua juga, bagaimana saat itu masih ada kuat sekali gitu ya, iklim pelayaran kita gitu. Ketika kemudian ada banyak kapal di perairan kita yang berlayar, dari satu wilayah ke wilayah lain, dan wilayah kalau kita lihat di pulau di peta ya, wilayah yang sangat jauh itu sebetulnya pelayaran itu, dan ada konektivitas di sana gitu. Itu ditawarkan oleh Buya Hamka dalam setting. Jadi unsurnya banyak ternyata ya di dalam itu ya, kalau di runut ya. Ini saya yakin ini Mbak Mimpi pasti masih punya banyak poin gitu ya. Tapi kalau dibagi di awal nih kurang seru. Gimana kalau kita lanjut ke diskusi boleh Mbak ya? Oke, silakan. Ya. Jadi tadi baru awal saja begitu dibongkar ternyata teks Hamka ini ternyata banyak sekali yang kalau membaca mungkin kelewat kalau nggak diingatin kritikus ya. Jadi menarik banget kalau menurut saya. Tadi ada juga masukan dari teman kita Mas Adi ya. Jadi tenggelamnya kapal Van der Wijk terbit awalnya sebagai cerbung dulu. Tahun 38 baru kemudian dibukukan ya. Dibukukan menjadi kesatuan mungkin beberapa tahun setelah itu.
Oke, baik teman-teman. Kita mulai langsung kita buka forum untuk bertanya. Ada yang pertama ini, Mbak Amaralina Lalita Driono. Silakan. Selamat malam, Mbak. Terima kasih untuk ulasannya dan terima kasih saya benar nih bilangnya udah Faud ya, bukan Mas. Ya. Saya sangat menikmati terus terang buku ini karena dulu bacaan wajib waktu SMP atau SMA, saya agak lupa. Jadi saya pernah baca, tapi yang ditangkap pada masa remaja tentu tentang percintaan yang sangat menyedihkan kan. Jadi itu sedihnya yang saya ingat dari buku Kapal Van der Wulf ini, tenggelamnya. Lalu saya berkesempatan nonton filmnya, agak protes kok. Bagus pembuatannya, tapi lebih titik beratnya juga percintaan dari dua suku yang agak berbeda. Kebetulan saya masih ada Makassarnya ya. Jadi saya agak ngerti tuh soal hal-hal itu dan mengingatkan kembali ya tanah kelahiran ayah saya. Dan belum lama ini kita baru membahas untuk negeriku dari Bung Hatta. Jadi kuat gitu untuk tulisan-tulisan tentang alam Minang di tahun-tahun dulu ya, zaman dulu itu. Dan belum lama ini bulan lalu saya baru ke Padang. Jadi waktu lagi banjir bandang tapi ya. Nah tapi saya mendapat kesan setelah saya baca lagi harus sebagai tugas bulan ini, itu saya malah mendapatkan banyak sekali pencerahan dibanding kalau dulu saya bacanya hanya sebagai percintaan yang tragis kan sebetulnya. Jadi di sini seperti yang tadi Mbak sampaikan lengkap banget ya Buya Hamka tuh memasukkan ini sejarah semuanya ada kalau kita mau belajar sejarah apa yang terjadi di Jawa di semuanya. Jadi saya kagum banget sama Buya Hamka tuh makin justru sejak baca lagi. Nah pertanyaan saya karena saya baru membaca lagi dengan intens introduction-nya. Kalau dulu kan cuma baca sebagai cerita. Kira-kira Mbak, apa alasannya Buya Hamka? Seperti dia juga menyampaikan di sini, seorang ulama tuh kan suka dulu dianggap pantang ya, nulis novel gitu ya. Dikatakan demikian, itu kan duniawi mungkin ya. Tapi kira-kira dia menuliskan ini, apakah ini juga pengalaman pribadi beliau? Atau memang di zaman itu kan memang benar sekali kalau Minangkabau kan yang berkuasa matrilineal ya. Jadi kasusnya Zainuddin tuh kesian banget gitu kan. Karena saya juga punya keluarga orang Padang tapi laki-laki. Jadi kita suka ngerti gitu bahwa nggak dominan kok laki ya. Beda sama orang Makassar. Orang Makassar tuh laki patriarkat sekali. Perempuan tuh agak nomor 2, nomor 3 ya. Jadi ini kita diingatkan lagi. Tapi kalau boleh tahu dari tentu yang mendalami buku-buku ini, kira-kira Buya Hamka menulis ini kenapa ya? Kita tahu soal patriarkat dan matrilineal ini terjadi perkawinan suku dan semua-semua. Tapi kenapa Buya Hamka sampai nulis ini gitu? Apakah emang ada pengalaman pribadi beliau? Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan pertama mungkin langsung saja Mbak Mimi dibahas. Ya, sebetulnya cara Buya Hamka menjawab itu kan kalau kita baca edisi cetakan berikutnya dari buku-bukunya ini, dia selalu mengungkapkan bahwa ya banyak yang mengira bahwa buku ini, cerita ini sebetulnya diambil dari ceritanya pribadi gitu ya. Dan sebetulnya itu didukung oleh gaya metafiksi dari cerita ini ya. Pertama kan ketika kita bayangkan, oh ini penulisnya menulis cerita tentang tokoh yang seorang penulis juga. Tokoh seorang penulis juga ini juga bergiat sebagai redaktur. Tokoh penulis ini juga kemudian pada akhirnya menerbitkan cerita ini dengan judul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk gitu ya. Itu kan jadi kemudian semuanya lapisan-lapisan itu, lapisan metafiksi ini kemudian membuat ada pandangan di masyarakat yang ngerasa oh ini ditulis oleh dia sendiri, pengalaman dia sendiri gitu. Kalau saya malah merasa ini mungkin seperti halnya banyak penulis ya, ada beberapa potongan fragmen kisah cinta pribadinya gitu, ada beberapa kisah sedih dari dirinya yang mungkin juga masuk, kisah sedih dari orang-orang di sekitarnya juga masuk. Hanya saja kalau yang di sini bisa saya lihat tentang aspek kebaruan yang ditawarkan oleh dia saat itu ya, membayangkan bentuk dan kedudukan novel ini ketika itu ya. Ketika masyarakat saat itu mungkin belum terlalu mengenal
cerita-cerita versi epistolary gitu, surat bersurat, surat yang saling balas-membalas, kemudian yang berlapis-lapis metafiksi tadi, tokohnya seorang penulis, kemudian judul buku itu ada juga di dalam buku itu gitu. Yang sebenarnya yang ditulis juga oleh si penulis di dalam buku itu gitu. Jadi itu tawaran kebaruan yang dihadirkan oleh penulis, dan itu membuat ya pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik, yang jadi menawarkan suatu oh khas ya, unik ya, bagus ya gitu. Dan itu yang dijawab oleh Buya Hamka sendiri dalam beberapa kata pengantarnya, dicatakannya, oh banyak sekali yang menduga ini kisah percintaan saya pribadi, dan dia seolah-olah seperti senang saja gitu menerima pandangan umum seperti itu, karena memang bentuk metafiksi epistoleri yang ditawarkan di buku ini memang kayaknya memang mendukung misteriusnya kisah cinta ini. Saya rasa begitu. Oke. Ya, terima kasih Mbak Mimi. Kebetulan saya baca banyak buku Buya Hamka beberapa, mungkin 2 tahun terakhir ini untuk persiapan bikin tesis waktu itu. Wow. Dan tapi konteksnya beda, tentang poligami. Tapi yang ketemu ya Hamka itu, ini unik ya. Hamka itu adalah seorang yang mudah jatuh cinta. Dan dia dengan sangat jujur menuliskan di autobiografinya kenang-kenangan hidup. Karena dia mudah jatuh cinta, mungkin dia begitu lancar berbicara tentang cinta ya. Makanya kita pembaca mungkin ada yang terhanyut melihat dialog, melihat bagaimana koneksi emosi tokohnya ya. Ya begitulah Hamka. Jadi benar mungkin kata Mbak Mimi, ada slice of life-nya ya, bagian dari hidupnya yang masuk ke dalam cerita ini. Apalagi setting cerita tadi seperti kita omongin di awal tadi, Buya Hamka pernah ditugaskan menjadi mubalik khusus di Makassar selama 1 tahun. Ya mungkin di sana dia banyak belajar tentang gaya Makassar dan kemudian dimasukkan juga ke dalam cerita ini. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas Adi, silakan Mas. Ini makasih udah Fuadi, silakan. makasih Mimi. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, Ya. tolong jadi gini Mimi. Selama ini yang aku tahu itu cuma ada 2 penerbitan pada masa itu, yaitu BP dan yang disebut Belanda terbitan liar ya. Jadi BP itu yang Marasutan Sati dan yang lain-lain yang kata Belanda itu memakai bahasa Melayu tinggi lah, sedangkan terbitan liar itu yang biasanya lebih subversif lah, terbitan pergerakan lah. Di situ ada Sudan Hejo, kemudian Hikayat Kadirun, drama di Bovendigul gitu. Dan terbitan itu kan di Belanda gitu. Aku tuh baru tahu ada yang namanya Roman Medan gitu. Itu dan tenggelamnya kapal Van der Wijk ini tadinya kan Roman Medan yang kemudian diambil alih oleh BP kan, diterbitkan oleh BP gitu. Mungkin Mimi bisa cerita bagaimana Roman Medan itu ya, apa genrenya, apa yang membedakan dia dengan terbitan liar dan BP itu. Terus yang kedua, nah ini tahun 60-an tuh gimana soal kontroversi plagiasinya itu, Magdalene dengan tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apakah itu karena ada setting politik juga yang mengkritik keras, dan kan Buya Hamka itu terafiliasi dengan Mas Yumi gitu. Terima kasih. Oke, berarti ada 2 pertanyaan ya. Pertama tentang apa itu Roman Medan sama penerbit yang mainstream waktu itu mungkin BP dengan bahasa tingginya dan penerbit di luaran itu. Dan tentang isu plagiat yang cukup heboh di masanya ya. Ya, silakan Mbak. Ya, itu Mas Adi komen lagi di chat, tapi nanti aja mungkin dibaca udah ya. Soal Roman Medan dan Balai Pustaka sebenarnya ceritanya cukup panjang ya. Itu dimulai dari Komisi Bacaan Liar itu sebelum merdeka, Komisi Bacaan Liar yang kemudian berubah jadi Balai Pustaka. Jadi ada aturan dari Belanda ketika itu, pemerintah Hindia Belanda yang menganjurkan supaya penulisan itu baku bergaya Melayu tinggi gitu. Sementara yang banyak berkembang saat itu, kenapa disebut Roman Medan? Karena memang banyak
cerita-cerita pendek gitu yang dimuat di koran-koran Medan dan di koran-koran yang diasuh oleh para penerbit Melayu Tionghoa gitu saat itu. Dan yang dirasa dipandang sebagai Melayu rendah. Sebenarnya kalau kita susurin Melayu tinggi, Melayu rendah ini juga mungkin kalau ke daerahnya langsung, Melayu tinggi mungkin di daerah Bukit Tinggi, Melayu rendah mungkin di daerah pesisir. Tetapi dalam konteks penerbitan saat itu gitu, terutama waktu itu di Ringkes ya. Jadi ada aturan beberapa hal gitu, poin-poin yang saya lupa apa, tapi beberapa poinnya mengenai ya tidak boleh menyinggung unsur-unsur yang dinilai bertentangan gitu dengan adat istiadat dan dengan agama, dengan moral secara umum. Terus juga perihal banyak larangan-larangan yang dilakukan tulisannya oleh para penulis di koran-koran Roman Medan tadi gitu. Jadi DA Ringkes ini membuat aturan itu dalam komisi bacaan liarnya dia, yang kemudian membuat beberapa karya sastra Melayu Tionghoa ketika itu diberangus ya. Dia ada ribuan karya, ratusan penulis Melayu Tionghoa saat itu yang dilarang untuk dibaca dan tidak ada di peredaran saat itu. Dan kalau kita kaitkan dengan gaya tulisan Buya Hamka gitu yang menantang adat istiadat, mungkin ada ya tadi sisi progresivitasnya Buya yang saat itu melihat ada larangan-larangan seperti ini mengenai penulisan-penulisan yang menentang adat gitu. Dia membuat fiksi roman ini yang memang tampaknya percintaan belaka gitu, tapi kalau kita telusuri dalam-dalamnya tadi itu sangat-sangat mungkin kalau dia dibaca oleh komisi bacaan liar tadi sebenarnya bisa dipandang, wah ini menantang adat nih, wah ini ada banyak kritiknya nih, kritik-kritik sosialnya, mungkin ini perlu dilarang juga gitu, mungkin ya nota ringkesnya tidak sesuai dengan nota ringkes gitu. Tapi kan kita bayangkan ini terbit tahun 60-an ketika komisi bacaan liar tadi sudah bertransformasi menjadi balai pustaka. Saat menjadi balai pustaka sendiri kan kemudian selanjutnya tahun 50-60-an seingat saya juga diasuh oleh Habib Yasin, diasuh oleh bahkan Pramudia juga sempat terlibat di balai pustaka. Jadi tampaknya ideologi balai pustaka sendiri tidak sekeras ideologi nota ringkes tahun 40-an tadi dalam bacaan penentuan komisi bacaan liar tadi. Jadi kalau melihat sisi roman Medan yang kemudian ditawarkan sama Buya Hamka ini menariknya ketika kalau misalnya kita baca pendapat Bakri Siregar yang bilang ini karya terbaiknya Buya Hamka. Sementara kalau kita lihat sisi politisnya, ideologinya Bakri Siregar ini sendiri dari Lekra saat itu, tahun 60-an ya 62 gitu. Dan kita tahu bahwa ada pertentangan ideologi juga saat itu yang mana ya mungkin ada kekaguman seperti itu dari pihak Lekra karena melihat ada tawaran-tawaran progresif nih dari Buya Hamka yang mana ada sisi agamis juga dari Buya Hamka sendiri kan. Jadi sisi dia sebagai ulama tapi dia berani mengangkat isu-isu yang mungkin saat itu tabu, saat itu didukung oleh pernyataan Bakri Siregar dari Lekra ini. Kita bisa melihat mungkin ada tarikan politis saat itu. Ada dari pihak humanisme universal yang mau menarik Buya Hamka ke sisinya, ada dari pihak Lekra yang mau menarik ke sisinya, atau mungkin juga pihak agama gitu. Jadi posisi Buya Hamka saat itu sendiri sebenarnya menarik kalau kita kaji lebih dalam. Di mana dia gitu. Apakah dia mau gitu ikut di dalam kubu-kubu ini. Ketika kita melihat tarikan roman Medan lebih jauh lagi dari sekedar nota ringkes tahun 40-an gitu. Terus kalau yang kedua soal plagiasi itu menariknya sudah dibela langsung sama Habib Yasin. Habib Yasin selalu membela dan pembelanya selalu sangat baik. Saat Chairil Anwar dituduh juga dengan hal yang serupa plagiat, dia menulis Habib Yasin menulis esai pembelaan untuk Chairil. Begitu juga saat Buya Hamka dituduh gitu. Esainya kalau tidak salah membahas tentang beda antara hanya menjiplak seperti yang dilakukan anak kecil gitu, menulis ulang semuanya, lalu beda antara menyadur
Menyadur itu mengambil beberapa potongan, plotnya mungkin diambil, tapi kemudian ada sisi-sisi karakterisasi dan lain sebagainya yang dibedakan. Tetapi bahkan karyanya Buya Hamka ini pun bukan saduran gitu. Karya ini terbukti diuji oleh Habib Yasin, bukan plagiat dan bukan saduran. Ini adalah karya yang dianggap sebagai karya yang orisinil dari Buya Hamka, karena ada banyak sekali tawaran bentangan alam Minang, penokohan alam Minangkabau, berbagai aspek-aspek yang sangat kental gitu ya. Kalau kita tarik sisi biografisnya Buya Hamka, kita bisa lihat tuh pengaruh-pengaruh pengalaman biografis dia tadi di Makassar, di Padang Panjang ke bukunya gitu. Jadi tidak mungkin kita bisa mengatakan ini sebagai plagiat. Kira-kira esai Habib Yasin saat itu membela Buya Hamka seperti itu. Yang ini saya nambah sedikit buat konfirmasi nih, Mbak. Berarti si karya Buya Hamka ini bisa disebut dia bisa diterima oleh dua pihak ya. Pertama dia bagian dari Roman Medan ketika jadi cerbung tahun 38 itu. Tapi kemudian diterbitkan oleh Balai Pustaka yang established itu. Berarti dia diterima dua ini ya. Tuh, makanya tadi saya lihat ada pergeseran ya, ada dari ideologinya Balai Pustaka ketika masih Komisi Bacaan Liar tadi, 40-an, dengan ketika dia sudah jadi Balai Pustaka. Jadi kayaknya agak lebih lentur gitu menerima karya-karya yang pernah dimuat di media-media yang tadi so-called Roman Medan gitu. Iya. Saya menambahin sedikit, teman-teman, ada biografi HB Yasin yang bercerita khusus tentang pembelaan dia terhadap Buya Hamka. Dan karena HB Yasin adalah seorang tokoh besar ya dalam sastra Indonesia di masanya dan sampai sekarang, ketika dia ngomong, semua orang yang heboh berpolemik diam gitu ya. Ketika HB Yasin bilang ini bukan plagiat karena ada pengembangan yang sangat unik dari segala macam sudut cerita, semua orang kemudian menerima. Yang menarik lagi kemudian HB Yasin pernah dipermasalahkan sampai pengadilan ketika dia menulis buku Bacaan Mulia. Nah, Hamka kemudian menjadi saksi dalam pengadilan itu. Nah, itu agak unik bisa dibaca selanjutnya, ini menarik antara dua tokoh ini. Oke, terima kasih untuk tadi pertanyaan Mas Adi. Selanjutnya ini ada dua orang, ini Mbak Indrina atau Mbak Ati? Dari London ya? Ya. Orang London yang lagi pulang. Jakarta. Dari Cilandak. Orang London. Cilandak. Silakan, Mbak. Terima kasih. Jadi ini buku benar-benar kalau misalnya saya disuruh pilih sendiri, mungkin saya tidak akan memilih dari segi judul, dari segi cover, dan dari namanya. Karena dulu saya berpikir Buya Hamka tuh orangnya kolot, orangnya sangat mungkin konservatif gitu loh. Tapi ternyata waktu saya baca sangat membuka saya mengenai sesuatu yang baru ya. Tapi juga saya ingin menanyakan si Buya Hamka ini latar belakangnya apa sih? Apakah dia anak muda, sebagai anak muda sebelum dia menjadi seorang yang religi itu seperti apa dia? Karena dari penulisannya pertama saya waktu membaca dia sangat romantis ya, tapi setelah surat kedua ketiganya terhadap Hayati, tiba-tiba dia seperti sangat obsesif gitu loh, dan jadi seperti sedikit stalker gitu yang minta jawaban, saya ingin jawabannya sekarang, tolong kasih. Jadi saya sendiri yang tadinya saya merasa, aduh saya juga akan jatuh cinta dengan orang yang memberikan saya payung, tapi tiba-tiba saya merasa ini kok maksa banget sih setelah surat ketiga. Kalau saya jadi Hayati kayaknya saya udah mulai mau mundur gitu loh, karena dia benar-benar terus mendorong pushy. Pertanyaan pertama saya itu, jadi latar belakangnya sebetulnya dia tuh sebagai pemuda seperti apa. Terus yang pertanyaan kedua, apakah setelah buku ini keluar, apakah ada perubahan yang terjadi, yang terasa di masyarakat Minang, atau ada efek yang terasa atau tidak, atau semua berjalan seperti biasa saja mengenai perbedaan antara
latar belakang yang berbeda yang tidak bisa disatukan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ati. Oke, ada 2 pertanyaan tentang latar belakang Hamka muda dan apa efek dari karya ini mungkin kepada masyarakat dan lain-lain. Silakan Mbak Oke, Mimi. ini pertanyaan yang sulit buat saya karena saya tidak begitu mendalami biografinya Buya Hamka. Cuma kalau yang saya pahami ya sisi yang tadi pengutipan banyak sekali tempat di novelnya dia ini mungkin dipengaruhi sama bagaimana dia sebagai individu juga selalu bepergian ya dan selalu dapat pengaruh dari banyak tempat gitu ya. Bagaimana mungkin kalau kita tarik tokoh Zainuddin tadi itu berkaitan sama tokoh penjaga bibliotek tempat dia berkunjung gitu ya. Mungkin ada kaitannya dengan itu, terus juga bagaimana pengaruh Islam padanya itu, bagaimana dia dapat pengaruhnya itu juga tidak hanya di tempat dia dibesarkan, tapi juga mungkin di Yogyakarta gitu ada pengaruh Islam yang dia peroleh saat itu. Jadi kalau yang saya lihat ketika kita bicara tentang Buya Hamka ini mengenai sisi konservatifnya dia atau kemudian ada sisi progresifnya, saya justru melihat pengalaman dia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, perjumpaan-perjumpaan dia yang banyak itu yang kemudian memberi pengaruh kepada pemikirannya gitu. Kalau saya juga ketika mendengar nama Buya Hamka gitu dan pandangan kita soal Islam secara umum kan tentu mungkin lebih banyak sisi konservatifnya, tapi kalau menelusuri lagi tempat-tempat persinggahannya, saya rasa justru sisi kosmopolitnya dia ini yang membuat dia kemudian terbuka dengan banyak pandangan gitu. Ada bukan sekadar perbenturan suku, tapi juga ada berbagai akulturasi budaya yang terjadi dan juga itu yang dia lakoni gitu dalam hidupnya. Kalau secara detail biografis Buya Hamka mungkin udah Fuad bisa membantu saya. Kalau yang kedua tadi soal apa ya? Udah, sorry. Tentang efeknya, efek karya ini bagi masyarakat ya. Ini juga kalau kita tarik sekarang, sebetulnya saat itu sendiri kan sudah banyak tadi ya orang-orang yang merasa kenapa dia menulis seperti ini. Pertama, kenapa dia menulis roman percintaan ketika pandangan umum dia adalah seorang ulama gitu. Itu hal yang langsung menyerang dia. Tapi kemudian kan ketika kita lihat, oh bentuk tulisannya dia saat itu juga dengan unsur-unsur progresifnya tadi juga membuat dia ditarik oleh banyak sisi tadi, banyak kubu tadi yang ingin apa ya, mendapatkan dukungan dari dia gitu di kubunya. Tapi kemudian kalau kita lihat ke bagaimana pengaruhnya ke masyarakat, secara umum, saya rasa juga tidak terlalu itu ya, apa ya, tidak terlalu kita bisa lihat pengaruhnya sekarang karena mungkin dalam periodenya saat itu ke sekarang itu sudah ada apa ya, pengaruh besar yang terjadi pada periode buku ini terbit gitu. Ketika adat Minang itu sendiri banyak dikritik dalam baik karyanya Buya Hamka maupun karya Nafis atau penulis-penulis dengan latar Minang yang memang mengkritik adat yang cukup keras di tadi, Nini Mama tadi, mungkin juga sudah ada pengaruhnya ke masa sekarang gitu. Jadi ketika kita lihat, kita nilai sekarang, ketika kehidupan sekarang tidak terlalu mengatur-atur gitu ya, perjodohan antara perempuan dan laki-laki sekarang itu mungkin sudah ada perdebatan keras gitu ketika karya-karya ini yang bertema progresif ini terbit saat itu. Tapi kalau secara detail ketika itu bagaimana resepsinya di masyarakat, saya juga belum terlalu meneliti soal itu. Mungkin udah Fuad bisa membantu. Oke, terima kasih. Untuk Mbak Ati, ini saya punya pertanyaan yang sama sebetulnya beberapa tahun yang lalu ketika saya diminta menulis biografi Buya Hamka. Jadi sebelum film Buya Hamka ditayangkan di bioskop, itu Falcon sebagai PH-nya minta saya bikin versi bukan film tapi versi biografinya.
Nah, dengan pengetahuan saya tentang Buya Hamka yang nggak terlalu banyak waktu itu, saya terpaksa membaca banyak hal tentang Buya Hamka. Buya Hamka sendiri menulis 100 lebih judul buku ya. Ada yang tebal, ada yang tipis. Tapi magnum opusnya itu sebetulnya Tafsir Al-Azhar 30 juz. Nah, salah satu referensi paling otoritatif itu adalah autobiografi dia. Jadi kalau Mbak Ati punya waktu dan sabar membaca gaya bahasa lama itu boleh baca judulnya Kenang-kenangan Hidup. Itu dia cerita dari masa kecilnya sampai tahun 49 ketika Indonesia diakui kemerdekaannya oleh Belanda. Nah, bagaimana sosok waktu mudanya? Ini unik Buya Hamka ini. Buya Hamka ini bisa disebut orang yang apa namanya nggak mau diatur. Ayahnya seorang ulama besar, pingin anak ini kuliah sekolah ke Mekah. Buya Hamka itu disuruh masuk pesantren segala macam, dia nggak pernah betah. Belajar sebentar dia keluar, belajar di sini dia keluar, sehingga dia nggak pernah punya satu ijazah pun sampai akhir hayatnya. Selalu sibuk kemana-mana. Di tengah ketidaktenangannya sebagai seorang anak, dia selalu rajin membaca. Dia selalu rajin menulis, dia selalu rajin mendengar sastra lisan yang ada di Minang. Dan dari sana menurut saya dia kemudian belajar bagaimana bercerita dengan sangat lihai. Bercerita secara lisan dan bercerita secara tulisan. Tadi benar kata Mbak Mimi, kosmopolitan Hamka itu antara lain karena dia berpindah-pindah. Selain tadi berpindah tempat ya, berpindah sekolah, nggak lulus sana, nggak lulus sini, dia juga berpindah tempat. Dia merantau, berjalan kemana-mana dengan resah ya. Dia pernah ke Lampung di zaman itu, dia pernah umur 16 tahun, dia pernah ke Jogja untuk masuk kelasnya Hos Cokro Aminoto. Dan dia belum cukup umur untuk ikut kursus Hos Cokro Aminoto. Dia sampai kemudian berbohong supaya boleh ikut. Nah, jadi dia belajar di sana. Lalu pulang kampung lagi umur 19 tahun dia tiba-tiba hilang dari kampungnya. Semua orang bingung kemana. Tahu-tahu dia udah sampai di Mekah. Dengan caranya sendiri dia naik kapal untuk naik haji. Ayahnya nggak dikasih tahu. Jadi relasinya dengan ayahnya itu kayak apa ya? Cinta dan benci. Ayahnya punya harapan besar, dia pingin hidupnya dengan gayanya sendiri, tapi kemudian di akhir hayat mereka menjadi sangat dekat lagi. Nah, Buya Hamka itu memang apa ya? Dia tidak seperti dibayangkan orang kalau sekarang mendengar kata Buya. Kalau teman-teman sempat nanti mencari-cari buku Buya Hamka, ada sebuah buku travelognya berjudul 4 bulan di Amerika. Jadi dia dapat kesempatan ke Amerika dan dia keliling ke Amerika dan dia sampai ke Hollywood dan dia masuk ke studio tempat syuting, ngobrol dengan aktor dan artis di sana dengan sangat senang. Kenapa? Karena ada sejak umur 6 tahun, 10 tahun, kerjaannya nonton bioskop di Padang Panjang tanpa diizinkan orang tuanya. Dia bersama temannya masuk bioskop melalui pintu yang tidak resmi. Kalau nggak dapat pintu yang tidak resmi ya dia ngintip aja dari luar. Jadi dia pencinta seni, pencinta film. Di Masjid Al-Azhar ketika dulu dia aktif di sana sampai ada konser musik. Jadi bayangan saya setelah kemudian membaca banyak sumber tentang Buya Hamka ini tokoh yang ada di banyak tempat, banyak topi dan interestnya luas sekali. Kalau kemudian dia punya karya seperti ini ya itu antara lain bagian dari pribadinya tadi. Oke, baik kita lanjut ya. Ini udah ada lagi yang oke, silakan Mbak Angelik, silakan. Ya, Ya. makasih. Ya. Makasih untuk kesempatannya. Singkat aja, saya penasaran kenapa judul yang dipilih itu Tenggelamnya Kapal Van der Weyck. Maksudnya suatu kejadian yang udah di akhir cerita gitu, yang sebenarnya nggak menunjukkan tentang keseluruhan ceritanya tentang apa sih, kayak gitu kan. Kenapa bukan misalnya Zainuddin dan Hayati gitu, atau cinta tak berkesudahan, atau apalah, kasih tak sampai, atau something like that. Itu Oke. aja sih Mbak. Itu aja? Makasih. Siap. Ya, itu Silakan aja. Mbak Mimi.
Apa ya? Mmm, saya nggak tahu, belum tahu, pendapatnya Bu Hamka sendiri mengapa dia milih judul itu, tapi kalau dari versi kemudian saya sebagai pembaca juga gitu sama-sama membayangkan kenapa judul ini yang dipilih, tampaknya lebih karena, penyesalan paling besarnya kan justru saat itu ya, saat cintanya bisa kembali kepadanya gitu, saat dia penantiannya sudah sangat panjang, terus cintanya bisa kembali padanya, terus tapi dia menyia-nyiakannya begitu saja, mengusirnya, dan kemudian yang paling besar, yang paling menyakitkan itu ketika saat sudah ada kesempatan itu dan dia menyia-nyiakan itu, dan cintanya tenggelam gitu. Jadi sebetulnya Van der Wijk itu adalah metafora mungkin ya, atau ya cara menyebut tenggelamnya mustikaku gitu, tenggelamnya, cinta yang sangat berharga dalam hidupnya yang selama ini dinantinya gitu. Jadi mungkin rasa megahnya itu terasa gitu di sana, penyesalan yang terbesar itu bisa dirasakan di sana. Mungkin itu. Makasih. Oke, terima kasih. Boleh saya Silakan Mbak. tambahin? Oh ya Maaf, boleh. boleh. Silakan. Ternyata kapal Van der Wijk ini kan di tahun 1936 itu tenggelam ya. Jadi mungkin pada saat itu event sangat besar gitu, jadinya itu menjadi tumpuan cerita di mana it was tragis banget gitu loh. Mungkin nggak tahu ya, Seperti Titanic. seperti Titanicnya zaman iya. itu di Indonesia. Aku pikir tuh itu begitu ya. Mungkin Karena ya. waktu Bisa jadi. Ada jadi itu news menjadi pack-nya ya suatu, kalau buat wartawan itu ya. Iya. betul. Iya. Itu pikiran aku sih ya. Ya. Mungkin pada saat itu kapal itu sangat terkenal dan itu adalah Titanicnya Indonesia Iya. lah gitu. Dan baru 2 tahun kejadian kan ya. Waktu itu waktu dia pertama kali bukunya di publish tahun 38 kan, kalau di tenggelamnya tahun 36. Oh iya benar-benar. Ya, mungkin itu seperti di mungkin itu tahun kali. itu kan ya. Iya, Iya. jadi kayak Titanic gitu kan. Iya. Betul. Kisah cintanya nggak ada bot. Iya. Iya. Kalau emang tarik dari kisah nyata kapal tenggelam saat itu ya, betul-betul. Iya, mungkin. Thank you. Impact-nya besar. Oke. Kita lanjut ke Mbak Natalia, silakan Mbak. Terima kasih udah atas kesempatan yang diberikan Mbak Mimi juga. Setelah mendengar penjelasan konteks dari buku ini dari Mbak Mimi, terus kemudian juga latar belakang Buya Hamka dari Buya Fuadi, apakah mungkin tulisan ini Buya Hamka secara sadar beliau menuliskannya sebagai bentuk protes. Jadi bukan sekedar untuk menunjukkan progresitas pemikirannya itu, bukan sekedar menunjukkan kosmopolitanismenya dia, tetapi ini sesungguhnya adalah karya protes, menggugat, mengkritik, tetapi secara halus melalui karya sastra. Adakah tujuan itu sesungguhnya? Terima kasih itu saja. Nah ini cocok ini buat kritikus, pasti bisa melihat sisi ini. Silakan Mbak Mimi. Ya, bisa jadi ya, banyak sekali tadi lapisan isu yang dia angkat gitu, dengan keluasan hal yang dibahas gitu ya, magnitudnya memang besar ketika kita kemudian membayangkan tahun 36 itu betul-betul ada kapal yang tenggelam, dan dia mengambil isu itu, lalu kemudian dia mengaitkannya dengan kekuatan cerita yang dia tawarkan tentang bagaimana kritik besarnya dia tentang Minang itu sendiri, dengan adat Minang itu sendiri. Dan saya rasa juga mungkin karena tadi juga udah Fuad kan cerita latar belakangnya Buya Hamka yang jatuh cinta berkali-kali gitu, mungkin salah satunya kalau kita bisa lihat ada kecenderungan ada kecenderungan tentang beratnya adat Nini Mama ini terkait pernikahan itu yang kemudian menjadi isu personal bagi dia. Isu personal ini yang kemudian membuat dia menarik banyak sekali pengalaman hidupnya dia dengan pengetahuannya, dan tadi banyak isu yang saat itu ada gitu, menjadi satu buku yang dia rasa ini perlu jadi magnum opus gitu, karena ini kritik yang sangat besar yang mau saya sampaikan dan ini harus sangat-sangat sempurna gitu.
sangat sempurnanya itu dengan banyak sekali yang tadi kita sudah bicarakan itu ya. Bagaimana ya seperti Mas Adi bilang juga di kolom chat bahwa ini memang saat itu memang ada semangat emansipasi masyarakat saat itu gitu. Memang kemudian tadi saat kita lihat juga Nafis dan penulis-penulis Sumatera lain melakukan hal yang sama, kritik terhadap adat Minang saat itu, mungkin memang ada gejolak gitu untuk melakukan suatu perubahan sosial. Dan betul juga bahwa dia itu bukan pendobrak tunggal gitu kan, tadi Mas Adi bilang gitu. Jadi ya Buya Hamka ini ada tarikan isu personal dari dirinya, ada pengetahuannya yang sangat luas dan memang dia mengupayakan supaya ini bisa menjadi kritik yang sangat besar gitu. Dan memang itu dia lakukan dalam karyanya gitu. Kenapa kemudian kita mungkin bisa tafsirkan kenapa dia memilih untuk menayangkannya di perlahan-lahan gitu ya di surat kabar gitu ya. Saat itu kan supaya masyarakat lebih banyak lagi yang membaca, kemudian dia bisa mendapatkan tanggapan juga kan saat itu atas tulisannya. Ketika dia melakukan kritik itu kan perlahan-lahan ya itu ya, bukan langsung utuh gitu satu buku yang ditawarkan ke kita kritiknya, tapi ya perlahan-lahan gitu dilihat kayak apa ya istilah sekarang itu kayak ngecek ombak gitu ya, melihat oh kalau saya masukin epistolerinya suratnya saat ini seperti ini, kalau saya memasukkan tentang perdebatan ini mama saat Hayati mau menikah itu menghitung berbagai kekayaannya Aziz itu gimana ya? Kalau saya mau masukin cerita soal tentang latar belakangnya Zainuddin yang kemudian jadi penulis sukses, apa ya tanggapan orang? Perlahan gitu kan. Itu kemudian terjalin, saya rasa memang tujuannya memang sebagai kritik ya. Dan mediumnya pas di koran, dan juga memang perlu dilihat lagi, mungkin perlu ada pengkaji disertasinya ini bagaimana perubahan sosial yang terjadi gitu, seperti bahasan kita di sini. Ya, ya setuju, Terima perlu ada kasih. penelitian. Ya, menarik juga sebetulnya Buya Hamka ini dalam periodisasi hidupnya itu dia menulis romans atau novel itu sebetulnya hanya sampai tahun 40-an. Setelah itu dia mulai bergerak ke genre lain. Dia menulis misalnya tasawuf modern, kemudian ada buku-buku yang lain yang lebih kelihatannya agak lebih bukan sastra romans sebelumnya. Juga ada buku sejarah dan yang terakhir itu ditutup kalau dari tebalnya dan luasnya bacaannya untuk sebuah karya, mungkin karya terakhirnya lah yang disebut karya terbesarnya ya. Bukan dalam bentuk novel, tapi dalam bentuk tafsir Al-Quran 30 juz, yang kemudian kita sebut dengan tafsir Al-Azhar. Jadi ada perubahan. Jadi kalau kita anggap dia mau protes atau menyampaikan pesan, ternyata mediumnya juga berganti seiring dengan perubahan umur Buya Hamka. Oke, selanjutnya Mbak Rahayu, silakan. Terima kasih, selamat malam. Saya salah satu yang sangat mengagumi Buya Hamka ya. Jadi sebelum saya membaca dan menonton film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, saya sudah membaca tafsir Al-Azhar yang membuat saya jatuh cinta dengan pemikiran-pemikiran beliau dan juga betapa pandangan beliau terhadap agama Islam itu sangat luas dan tidak picik gitu. Itu sangat kaya dan saya mengagumi kemudian bertanya-tanya ini siapakah tokoh di balik beliau ini yang mempengaruhi tulisannya yang begitu karena menurut saya ya saya tidak banyak membaca buku tafsir sih tapi dari beberapa yang saya baca tuh banyak sekali pesan-pesan moral yang relevan sepanjang zaman menurut saya yang tidak lekang oleh zaman yang bisa diterapkan kapanpun gitu oleh siapapun di masyarakat dalam budaya apapun dan kemudian mengenai buku novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, mungkin nggak sih beliau ini menulis selain tujuan untuk mengekspos atau untuk mengangkat budaya Minang, tapi juga di sana tersisip pesan bahwa pesan moral ya menurut saya yang sangat berarti di situ dalam kisah percintaan itu bahwa beliau mungkin ingin menyampaikan kepada kaum muda jangan mudah putus asa, jangan mudah patah semangat. Saya sangat suka ketika beliau itu bangkit ketika tidak harapannya untuk bersatu dengan Nur Hayati.
tidak terwujud. Kemudian itu menjadi lecutan utama bagi beliau untuk meskipun dalam novel dan dalam film agak berbeda akhir ceritanya, tapi saya tangkap di situ ada pesan yang luar biasa bahwa gunakan sakit hati atau apapun itu untuk melecut atau untuk kesuksesan diri sendiri, dan itu dilakukan oleh tokoh Zainuddin di situ dengan luar biasa, akhirnya menunjukkan kepada Nur Hayati bahwa dia bisa sukses, bisa bisa berhasil meskipun dia berpisah atau meskipun dia sakit hati gitu. Jadi ini bukan pertanyaan yang pertama tadi, tokoh siapa gitu ya, penulis siapa yang begitu luar biasa mempengaruhi pemikiran Buya Hamka dalam menulis karya-karyanya, baik itu dalam tasawuf modern atau dalam tafsir Al-Azhar, dan juga dalam penulisan novel Tenggelamnya Kapal Pandawind. Karena saya pernah dengar bahwa beliau itu pernah pergi ke Mekah ketika ditolak oleh, kalau tidak salah ketika ke Jogja tuh ditolak untuk mengajar mengaji ya, kalau tidak salah. Saya pernah dengar ditolak mengajar mengaji di Jogja karena kemampuan bahasa Arab beliau yang kurang begitu pantas untuk mengajar mengaji menurut masyarakat di sana. Kemudian beliau berangkat ke Mekah. Apakah dari situ juga itu mempengaruhi atau ada tokoh-tokoh di sana yang sangat mempengaruhi pemikirannya gitu. Gitu sih, terima kasih. Mungkin ingin sedikit lebih tahu dari hal tokoh di belakang beliau. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi ada 2 pertanyaan. Siapa yang mempengaruhi Hamka, baik untuk tulisan maupun kehidupannya, dan kedua tentang pesan moral ya di dalam buku ini. Silakan Mbak Mimi. Terima kasih Mbak Rahim. Kalau siapa yang mempengaruhi Hamka, saya mungkin nanti bisa minta tolong Uda Fuad lagi untuk menjawab itu. Tapi kalau yang saya pahami dari biografinya gitu, bagaimana kalau kita lihat sisi, kita dari tadi membahas bagaimana dia punya sisi Minangnya, sisi pandangan Islam dan lain sebagainya. Tapi tadi juga Mbak Rahayu sendiri menyebutkan pengalaman dia waktu di Mekah gitu ya. Pengalamannya tentu saja waktu itu bertemu dengan Haji Agus Salim, terus bagaimana kemudian kalau kita tarik lagi pertemuannya misalnya dengan Soekarno gitu, jadi kita bisa lihat sisi pemikiran nasionalis dia juga gitu. Ada banyak pemikiran yang saya rasa bertemu dengan pemikiran Buya Hamka saat itu. Kalau dari sisi dari sisi pertemuan tadi dengan 2 tokoh nasional itu saja, kita bisa menarik bagaimana ada pandangan nasionalis kemudian memberi pengaruh kepada dia. Lalu kemudian ketika kita bayangkan dia menulis juga untuk beberapa surat kabar tadi di Medan sana, itu juga tentu bakal dapat banyak pengaruh dari para penerbit Tionghoa di sana. Jadi mungkin ada perjumpaan juga dengan para pemikir Tionghoa, para pemikir penulis Melayu Tionghoa saat itu. Terus kalau dari pertanyaan kedua mengenai isu yang mau diangkat, terutama kalau kita melihat perbedaan ending ya, ending dari novel dan film gitu. Kalau saya mau mengomentari itu, saya lebih tertariknya melihat bagaimana pembuat filmnya ini ingin membuat tribute kepada Buya Hamka, kepada novel ini dengan tidak menawarkan ending yang sedih dengan hanya meninggal begitu saja seperti yang dia ada di novelnya, tetapi juga menghadirkan semangat gitu, membuat suatu rumah yatim piatu Hayati, dan lagi ada semangat bahwa ya ada sesuatu yang bisa kita petik gitu ketika semua harapan itu kandas. Terus ada yang membersamai dia kemudian, Zainuddin kemudian adalah rumah yatim piatu Hayati itu. Alih-alih kalau di novel itu kan yang ditawarkan adalah kisah tentang kematiannya itu. Kalau saya melihat ada kesamaan misalnya dari bagaimana pembuat film mengenai Hipatia gitu, film Agora, membuat ending menawarkan tribute bagaimana Hipatia itu digambarkan tidak mati dengan dikuliti, ditarik kuda, dibakar tubuhnya, tapi ditawarkan bagaimana dia dipeluk oleh muridnya gitu. Keindahan ending atau akhir cerita yang sama, yang diubah gitu, tidak seperti ending atau akhiran cerita aslinya, itu yang menurut saya
menawarkan ya tadi sisi ada sesuatu yang selalu bangkit gitu setiap ada yang jatuh gitu. Setiap ada kisah kematian, ada kisah yang kemudian bangkit gitu. Itu yang ditawarkan oleh ending yang di film yang berbeda dengan novelnya. Oke. Saya boleh tambahin sedikit ya tentang tokoh yang di balik Hamka itu kalau menurut bacaan saya dan menurut pengakuan Hamka secara tertulis itu dia punya dua tokoh utama dalam hidupnya. Pertama ayahnya, Haji Rasul, yang itu tadi yang selalu mengarahkan dia tapi kemudian dia selalu menghindar tapi akhirnya kemudian mereka bertemu dengan sebuah cita-cita yang sama. Dan yang kedua yang dia sebut gurunya dan juga kakak iparnya itu A.R. Sultan Mansur, itu tokoh Muhammadiyah. Nah, yang menarik sebetulnya Hamka mencapai pencapaian yang luar biasa dalam hidupnya antara lain mungkin karena terinspirasi oleh ayahnya atau mungkin jangan-jangan ada perasaan ingin melebihi ayahnya. Ayahnya seorang ulama besar yang kemudian sampai belajar ke Mekah sampai 10 tahun kalau tidak salah. Dan Hamka pingin seperti itu juga atau melebihi. Tapi ternyata dia nggak sampai sekolah di Mekah karena dia sama Agus Salim disuruh pulang aja. Ngapain kamu belajar agama di sini? Negara lebih membutuhkan kamu, belum merdeka. Kan dia pulang kampung. Nah, tapi ayahnya kan doktor honoris causa. Ternyata Hamka juga berhasil. Doktor honoris causa tanpa ijazah apapun, bahkan ijazah SD aja nggak punya. Ayahnya ulama besar, ternyata dia juga bisa menjadi ulama besar dan mungkin lebih besar daripada ayahnya. Ayahnya menulis buku agama. Dia menulis dengan sangat luas ya, bukan buku-buku agama. Dan Buya Hamka memberikan tribut khusus buat ayahnya. Dia menulis biografi tentang ayahnya yang judulnya Ayahku. Nah, jadi orang di belakangnya menurut saya ya ayahnya itu dengan motivasi ingin seperti ayahnya atau mungkin melebihi yang diinginkan oleh ayahnya. Dan dalam hal ini kayaknya Hamka berhasil ya. Kalau A.R. Sultan Mansur ini dianggap gurunya dan kakak iparnya yang banyak juga menggambarkan kepada dia bagaimana Indonesia, bukan hanya tentang agama tapi Indonesia dan Islam, bagaimana relasinya. Dan hubungan mereka juga sangat dekat ya sampai ke level mereka bisa bicara yang sangat pribadi. Contohnya dalam tafsir Al-Azhar yang mungkin tadi dibaca oleh Mbak Rayu itu kan ada bagian poligami. Buya Hamka menceritakan makna poligami di Al-Quran dengan memakai dialog dia dengan gurunya. Siapa gurunya? A.R. Sultan Mansur, yang kakak iparnya. Dan gurunya ini bilang dengan gaya bahasa Buya Hamka ya, yang sastrawi itu, betapa hidup berpoligami itu sangat membuat hidupku tidak pernah tenang. Kira-kira begitu ya. Karena selalu dalam perasaan sudah tidak mungkin keluar dari kenyataan ini. Nggak mungkin menceraikan, tapi dalam hidup berpoligami ini saya tidak pernah hidup tenang. Makanya kamu jangan pernah berpoligami. Jadi hubungan mereka sampai seperti itu. Jadi memang tokohnya menurut saya itu. Tadi Mbak Mimi bilang tokoh lain yang melatar belakangi Hamka adalah tokoh pergerakan itu. Karena dia punya relasi langsung dengan Soekarno, dengan Hatta, dengan Agus Salim, bahkan pernah berguru ke Hos Cokro Aminoto, itu mungkin mewarnai juga sisi lain dari Hamka. Terus satu lagi tadi ya tentang Mbak Rayu tadi kan bilang ya tentang Hamka pernah sedih gitu ya, tidak boleh mengajar. Jadi ada satu periode dalam hidupnya dia merasa sudah hebat. Karena dia rajin membaca, pengetahuannya jauh lebih luas, dia rajin menulis, dia walaupun nggak lulus pesantren tapi pintar, dia merasa pede, dia akan diterima jadi guru di sekolah di kampungnya, dan dia kan sebetulnya berdarah biru dari sisi keilmuan ya, karena bapaknya itu seorang ulama besar. Dia dengan pede melamar tuh jadi guru. Ternyata nggak diterima. Dan dia mungkin ada kegusaran di sana, nggak mungkin saya ini qualified lah kira-kira ya. Dan alasan dia nggak diterima karena tidak punya kertas. Kertas artinya ijazah. Dan waktu itu dia merasa sangat mungkin
merasa sangat tersakiti kali ya secara intelektual ya, dia mampu tapi kok nggak diterima karena gara-gara nggak punya ijazah saja. Nah, ini menjadi satu motivasi dia untuk terus menjadi lebih baik, lebih baik. Dia membaca segala hal, karena nggak bisa bahasa Inggris, ya dia baca karya berbahasa Inggris yang sudah diterjemahkan ke bahasa Arab. Jadi dia tahu ilmu Barat melalui karya Barat yang diterjemahkan ke bahasa Arab. Nah, kira-kira gitu tambahannya. Wow, terima kasih Ya, Bapak Anwar dan Mbak Dewi, terima kasih. masih ada lagi, kalau nggak saya balik ke ini ke Mas Adi nih, ada tambahan. Oke, silakan Mas Adi, belum ada. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, makasih Bu ya. Makasih udah. Ini kayak makan Padang nih, Batambuah nih, tambah pertanyaannya. Jadi gini, nanti mohon dikoreksi soal ini ya, soal kronologi penerbitan ya. Tapi gini, di bawah lindungan Ka'bah dan Van der Wijk itu pakai formula yang sama. Itu cinta beda kelas, kemudian apa namanya terhalang adat, kemudian dua-duanya mati, dan itu mengingatkan kita pada logika Romeo and Juliet banget gitu. Dan apa namanya, maksud saya gini, dia apa namanya, mungkin kalau saya hidup pada masa itu mungkin saya akan tanya ke Buya Hamka, kok pakai resep yang sama sih, kok kayak agak kurang kreatif sekali gitu loh. Tapi ya memang dua novel populer sih, karena apa kisah cinta tak sampai itu kan apa mungkin hampir dialami oleh semua orang kan gitu. Gitu aja apa Bu ya, udah kira-kira apa ya, udah dan Mimi kira-kira apa ya, kok pakai resep yang sama untuk dua novel yang berdekatan ya terbitnya, karena yang kayak Merantau ke Delhi kan habis itu ya, habis TKDW ya, dan lain-lainnya. Makasih udah dan Mimi. Oke, sip. Selanjutnya langsung aja Mbak Mimi. Kenapa ya? Aku nggak tahu Jadi, kenapa pakai resep yang sama. Tapi mungkin kecenderungan dari penulis ya, kayak saat itu terutama kan lagi mengeksplorasi bentuk yang seperti itu, plot. Saya rasa sih tiap penulis selalu ngerasa dia perlu membuat karya yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya gitu. Jadi ketika ngambil formula yang sama tadi, kita perlu lihat gitu yang mana aspek-aspek yang dicoba dibikin lebih baik lagi, walaupun menggunakan formula masih plot yang sama tadi gitu, saya rasa. Tapi tentang kenapa penulis mengambil hal yang serupa, mungkin memang karena selain hal tadi untuk membuat karyanya yang lebih baik daripada yang sebelumnya walaupun dengan format yang sama, juga mungkin ada sisi itu ya, apa ya, kalau kita bilang semesta pengarang gitu ya. Misalnya Ayu Tami gitu kan, kita melihat ada banyak karyanya gitu ya. Dan banyak karyanya itu sebenarnya jalin-menjalin gitu dengan tokoh-tokoh sebelumnya. Begitu juga Lela Chudori melakukan itu gitu. Kalau kita bahas Sembilan dari Nadira gitu ya, atau novel-novelnya yang lain, mungkin itu yang terjadi pada penulis-penulis yang menggunakan formula yang serupa, plot yang sama gitu. Selain untuk membuat karya yang lebih bagus lagi, juga semesta dia itu masih sama, fokusnya selalu sama gitu. Makanya mungkin kita perlu cek modus seberapa banyak gitu berulang plotnya, karakterisasinya seperti itu, atau juga bukan hanya soal modus tapi motifnya ya. Ketika kita tadi kan Mas tadi sudah melihat ada motif seperti itu, ini keberulangan ini kan, itu motif-motif yang sama itu apa yang kemudian melatar belakangnya itu. Seringkali memang tadi pembacaan-pembacaan biografi seperti yang dilakukan Uda Fuad itu sangat penting gitu ya. Ketika kita melihat keberulangan modus maupun motif-motif itu, artinya kata kunci kisah cinta yang seperti apa gitu yang dilakukan oleh seorang penulis, itu mungkin latar belakangnya dari tadi ya, ada fokus yang sangat kuat dari dia mengenai isu itu sehingga dia akan terus berulang gitu. Ya, universal values-nya saya rasa. Jadi ini mungkin ya memang alam pikir Minangkabau dia pengen tuangkan. Jadi bukan hanya satu tokoh di satu semesta ini saja yang mengalami hal yang seperti itu, tapi juga tokoh-tokoh lain juga mengalami itu, dan itu memperkuat
kalau kita ingin melakukan tadi ya suatu perubahan sosial gitu. Jadi ada banyak sampel kisah yang terjadi. Mungkin ada banyak informasi. Silakan udah Fuad mau menambahkan. Nah, kalau itu saya nggak punya ini referensi yang lebih untuk itu ya. Ya kalau apa namanya, mungkin di zaman itu cara bercerita yang diterima mungkin ya, dan paling gampang disampaikan, ya udah diulang bisa saja. Yang apalagi dia mendapat feedback dari karya sebelumnya yang mungkin cukup bagus dalam penjualan gitu ya. Oke, ada pertanyaan selanjutnya? Kalau enggak saya nanya. Oke, saya nanya dulu ya. Mbak Mimi, ini kalau kita hitung-hitung, Buya Hamka kan karyanya itu, apalagi karya yang Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, paling enggak sudah berumur 80 tahun lebih ya. Karya-karya lainnya juga berarti sudah lebih dari 50 tahun. Dan sampai hari ini ternyata kan masih dibicarakan ya. Contohnya malam ini kita membicarakan berapa tahun yang lalu jadi film. Terus tahun lalu, tahun ini ada film Buya Hamka sendiri. Jadi ternyata dia terus hidup dengan cerita-ceritanya itu. Padahal kan masa sudah berganti sekali. Bahasanya juga bahasa sastra lama ya, yang belum tentu semua orang menikmati. Nah, dari sisi kritikus sastra, gimana Mbak Mimi melihatnya? Kok sebuah karya itu bisa bertahan panjang seperti ini? Itu apa ininya yang menjadi penyebabnya kira-kira? Ya, saya setuju sama pendapatnya ini Mbak Natalia Subagio ya di kolom chat ini, bahwa tentang universal values itu. Nilai-nilai universal dalam karya yang tadi ketika kita bilang relevansi sama zaman, saat dia dituangkan jadi bentuk yang lain gitu, dialih wahanakan jadi film, itu rupanya bisa sangat dinikmati gitu ya. Walaupun penggunaan bahasanya tetap tadi, penggunaan bahasa Melayu saat itu, Melayu tahun 30-an, dan itu dituturkan oleh para aktor aktris hari ini gitu dengan sangat sangat baik menurut saya. Itu membuat kedekatan terjadi gitu ya antara audiens hari ini, anak-anak muda hari ini dengan melalui film gitu, satu hal. Di sisi lain ketika kita bisa melihat bahwa di filmnya itu gaya Melayu seperti itu masih diterima oleh anak-anak dan itu masih sangat enak ya untuk kita nikmati, mereka bisa masuk ke dalam karyanya dan tetap menikmati penuturan Melayu lama tadi gitu. Dan nilai relevan apa yang kemudian ditawarkan, universal values-nya itu tadi soal cinta ya, saya rasa ya, yang sangat dikuatkan oleh semua tokoh di cerita ini kan tentang cinta terutama, bahwa tidak hanya soal cinta antara sepasang kekasih yang terenggut begitu, tapi juga kesadaran tentang cinta ini juga kemudian dipahami oleh orang-orang di sekitar mereka gitu. Bagaimana nilai soal cinta ini tertuang dalam karya dan kemudian mengubah hidup seseorang gitu, yang tadinya dia pikir dia berlatar belakang miskin, dia dari yatim piatu, kemudian dia bisa mendapatkan penghidupan dari sana, itu dari cinta. Lalu kemudian bagaimana orang-orang di sekitar mereka, bahkan tokoh Aziz ini sendiri mendapatkan pengalaman yang besar dari sana. Dan kalau kita lihat alasan kenapa dia melakukan bunuh diri itu di Banyuwangi kan bukan semata-mata karena dia merasa dia tidak berhasil bisnisnya gitu, tapi dia merasakan penyesalan yang sangat besar gitu karena sudah mengambil cinta seseorang. Jadi kekuatan paling besar dari karya Hamka ini, kalau kita mengesampingkan tadi banyak faktor, banyak referensi yang dimasukkan, memang benar dari tadi yang kita bicarakan soal cinta yang rupanya tampaknya perlu menantang adat tadi gitu. Jadi nilai universal paling tinggi yang sepertinya ditawarkan oleh Hamka di cerita ini adalah cinta. Cinta, lalu kemudian sekalian di bawahnya gitu. Saya rasa itu. Keren banget, kita ditutup dengan cinta ya. Dan di pidato kebudayaan Hamka, kalau nggak salah di Taman Ismail Marzuki, dia berbicara itu. Cinta. Bahasa saya adalah bahasa cinta. Highlightnya cinta. Dan Hamka ngomong cinta kemudian sudah berubah ya. Kalau di awal-awal tentang cinta yang lebih apa ya, lebih gampang dilihat gitu ya dengan mata.
Tapi mungkin di akhir-akhir dia udah naik cintanya, udah cinta yang lebih filosofis, Ilahi. yang lebih sofistik, karena dia kan kemudian menulis tasawuf modern dan lain-lainnya. Nah, jadi saya pikir ini penutup malam ini sangat indah, ditutup dengan cinta, dan Tapi mari kita betul udah. Iya. Itu menarik juga yang tadi udah bilang, dia kemudian ke lebih ilahi. Kalau kita ingat bagaimana kalimat-kalimat terakhir yang kemudian dibisikkan ke telinga Hayati kan bukan aku mencintaimu atau apa, tapi kan bacakan syahadat kan. Betul Iya. juga udah. Ya, terima Iya. kasih. Cintanya sudah ke atas dan Iya. ke segala arah gitu ya. Baik, penutup yang indah dengan cinta, dan mari kita rayakan dengan berfoto bersama seperti kata Mbak Lili. Yang Foto. moto siapa ya, Mbak ya? Nggak tahu siapa. Oke. Saya bisa print screen sih. Foto. Oke, kita Semuanya tunggu, saya siap lagi foto. tampil yang belum pada buka ini nih, bisa nggak? Yang belum Ya, pada buka. yang bersedia membuka kamera silakan, boleh pegang bukunya. Bukunya Adi nggak kelihatan. Ya, Oh, bukunya iya, juga saya nggak kan kelihatan ini. bukunya. Oke, kita Oke. hitung. 1, 2, 3. Oke, ini versi Hamka ya. Cie, 2, 3. Oke. Terima kasih udah Fuad. Iya. Baik, terima kasih Terima banyak kasih teman-teman. Mbak Mimi untuk Ini diskusinya. Kita jadi dapat banyak sisi karya Hamka. Terima kasih juga teman-teman yang sudah antusias bertanya dan mengikuti diskusi kita. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Kita tutup ya. Kita Ya, tutup. Semoga kita bertemu di diskusi yang lebih menarik, lebih hangat di kesempatan yang lain. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. selamat malam semua. Terima kasih Terima juga. kasih Udah. Lagi. Makasih Terima semua. kasih. Selamat malam. Terima kasih.